Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Editing Channel, dan di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara untuk membuat animasi infografis seperti ini. Nah, sebelum kita membuat animasinya, terlebih dahulu kita buat dulu data yang kita ingin jadikan animasi seperti itu. Di sini saya sudah berikan contoh jumlah siswa. Ini contoh ya, contoh. Dan yang ini yang saya akan guna, dan data ini saya akan jadikan nanti animasi seperti tadi tuh. Nah, kita keluar dulu. Aplikasi yang kita butuhkan untuk membuatnya adalah aplikasi Helix-Motion. Jadi kita masuk dulu aplikasi Helix-Motion. Setelah itu kita tekan tombol yang berada di bagian tengah bawah ini, lalu kita pilih project dan kita berikan nama. Karena ini tutorial infografis saya yang kedua, maka saya beri nama infografis 2. Oke. Setelah itu kita pilih aspek ratio yang kita inginkan. Saya di sini beri contoh yang ini saja. Kemudian resolusi, frame rate, dan latar belakang kalian atur sendiri. Saya di sini beri contoh resolusinya seperti ini, frame rate-nya seperti ini, dan background-nya warna hitam. Kemudian kalau sudah kalian atur sendiri, kalian tinggal create project, buat proyek. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, kita buat dulu garis-garis untuk diagramnya. Caranya kita tekan dulu tombol yang berada di pojok kanan bawah ini, kemudian kita pilih vektor, lalu kita gambar. Kita tekan dulu di sini, kemudian kita pergi ke sini. Coba kita kasih jauh dulu ini, ya. Setelah itu kita kembali tuh. Nah, setelah itu kita kesini lagi, lalu kita naikin sampai ke atas. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali, kita masuk color and fill, lalu kita tekan ini, lalu kita kembali, kita masuk ke border ini, shadow, kita aktifkan, kemudian kita ubah warnanya jadi warna putih. Nah, ini kalian bisa tebalkan sendiri. Saya sini beri contoh sampai 10 saja, jangan juga terlalu tebal. Kemudian kita kembali dan kita panjangin durasinya sampai 5 detik lah. Oke. Kita buat lagi vektor. Nah, vektor ini kita letakkan di sini. Lalu setelah itu kita tekan, kemudian kita kasih ke sini, lalu kita tekan dan kita kembali. Kita masuk ke border and shadow, kita aktifkan, lalu kita ubah warna jadi warna putih. Kemudian kita kembali, masuk ke color and fill, lalu kita ubah warnanya jadi nggak kelihatan. Nah, sudah seperti ini. Kita panjangin dulu durasinya. Lalu setelah itu, kalau sudah seperti ini, kita tebalin dulu ya, kasih tebal. Yang vektor ini tebalin dulu. Ini juga kita tebalin sampai 10 lagi. Nah, sudah agak tebal. Kemudian setelah itu kita buat lagi vektornya, kita buat di bawah sini. Oke, jadi di sini saya sudah bikin. Sekarang kita gabungkan semuanya nih. Caranya kita tekan ini, yang di samping tampilannya ini, kita tekan lalu tahan. Kalau sudah seperti ini, kita tekan lagi semuanya. Nah, lalu setelah itu kita tekan ini untuk mengelompokkannya. Jadi sudah jadi kelompok.
Setelah itu kita buat teksnya. Caranya kita tekan ini, lalu kita tambahkan teks, kemudian kita berikan nomornya. Misalnya di sini saya tulis 0. Kemudian kita ubah warnanya jadi warna putih. Ukurannya kita tambahin, kita centang, pindahkan 0 ini ke sini, panjangin durasinya. Lalu setelah kembali ke tampilan awal, kalau kita duplikat hasil duplikat ini, kita pindahkan ke atas, lalu kita edit teks, wah jadi 10. Duplikat lagi, oke. Jadi di sini saya sudah tuliskan nomor-nomornya. Nah, sudah saya tulis nomor-nomornya ini. Kemudian saya tulis lagi data-datanya di bawah ini. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5. Sebenarnya kita gabung lagi nih semuanya. Kita tekan ini untuk menggabungnya. Oke. Kembali ke tampilan awal, kita tambah lagi teksnya. Misal kita tulis ini kelas 1. Kemudian kita tekan ini untuk mengatur perataan horizontalnya. Ini perataan horizontalnya kan dari kiri ke kanan. Sekarang kalau kita tekan, maka otomatis perataan horizontalnya berubah jadi dari tengah. Setelah itu kita tekan ini, lalu kita ubah warnanya, dan setelah itu kita centang dan kita letakkan di sini, kelas 1. Kita duplikat, tunggu ya, kita panjangin durasinya, kita duplikat, kita tulis lagi kelas 2, dan demikian seterusnya sampai ke sana. Oke, jadi selesai di sini. Nah, sekarang kita gabung lagi nih. Oke, sudah tergabung. Nah, sekarang kita tinggal buat animasi diagramnya. Oke, jadi setelah selesai seperti ini, kita tinggal buat diagram batangnya. Caranya sangat simpel, kita tekan tombol yang berada di pojok kanan bawah ini. Kemudian setelah itu kita tekan ini segi, dan kita masuk ke move and transform. Kita pindahkan dulu ke kelas 1. Nah, kelas 1. Oke, setelah itu kita kembali masuk ke edit shape. Kita atur dulu ketebalannya ya. Yang X ini mengatur ketebalannya. Kemudian masuk ke Y, mengatur panjangnya. Kita atur panjangnya sesuai ini data yang kita miliki. Siswa kelas 1 65 orang, berarti dia itu datanya sampai sana ya, sampai sini. Oke. Kemudian setelah itu kita kembali dan kita panjangkan durasinya sampai sini. Lalu setelah itu kita duplikat. Hasil duplikatnya ini kita pindahkan masuk ke move and transform, lalu kita pindahkan sampai ke kelas 2. Nah, di kelas 2 ini kita lihat lagi datanya 62 orang. Berarti kita kembali ke edit shape, kita pilih ya Y, lalu kita turunin sampai sini ya. Nah, kembali lagi, kita duplikat lagi. Sebelum kita duplikat, kita ubah dulu warnanya agar nampak seperti berbeda ya. Kemudian saya kembali, lalu kita duplikat lagi. Nah, hasil duplikatnya lagi nih kita pindahkan masuk ke move and transform, kita pindahkan ke kelas 3.
usahakan lurus ya. Nah, nih lihat lurus. Oke, setelah itu kita kembali, kita masuk ke edit shape, pilih Y, kita lihat datanya 70. Berarti ini kita naikin sampai 70. Oke. Kemudian kembali atau warnanya, saya di sini pilih biru tua, biru agak kayak gini. Setelah itu kembali, lalu kita duplikat lagi. Kemudian setelah itu kita hasil duplikatnya kita pindahkan ke kelas sini. Lalu kembali masuk ke edit shape, lalu ke sini, dan kita masukkan lagi datanya. Datanya kelas 4 ini 52 orang. Berarti kita kurangin sampai kayak 52. Nah, setelah itu kita duplikat, kita ubah dulu warnanya. Saya di sini pilih warna hijau ya, hijau. Lalu kita duplikat lagi. Hasil duplikatnya kita masuk ke Move and Transform, lalu kita pindahkan ke kelas 5. Kelas 5 datanya berapa? Datanya 61 orang. Jadi kita masuk ke sini lagi, pilih ini, kemudian kita panjang berapa ini? 61 orang. Berarti sampai ke sini saja. Oke. Oke, jadi setelah seperti ini, sekarang kita akan membuat animasinya seperti ini. Nah, caranya sangat simpel. Kita pergi masuk dulu ke diagramnya, batangannya ini. Kemudian setelah itu masuk ke Move and Transform, lalu kita kunci. Lalu pergi ke detik pertama ini, lalu kita kunci. Kemudian masuk ke keyframe awal yang pertama. Kemudian kita kasih turun sampai tidak atau keluar dari sini. Nah, kemudian di tengah-tengah kita buat playhead ini berada di antara kedua keyframe-nya. Setelah itu kita masuk ke sini dan kita atur seperti ini. Ingat ya, seperti ini. Lalu setelah itu kita tekan ini dan kita pilih copy kurva. Oke, kita lihat. Nah, kemudian setelah itu kita masuk lagi ke batang yang kedua ini. Kita lakukan hal yang sama. Kita masuk ke Move and Transform, kita kunci, kemudian masuk ke detik ke pertama, lalu kita kunci, lalu masuk kembali ke keyframe awal, lalu kita turunin sampai kayak begini. Lalu kita buat playhead ini berada di antara kedua keyframe ini dan kita tekan ini, lalu kita tekan ini, lalu setelah itu kita tekan ini, kemudian kita paste kurva dan lihat hasilnya. Oke. Oke, ini yang terakhir. Nah, setelah itu kita paste. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita hilangkan bagian bawahnya ini. Bagaimana caranya? Caranya kita kembali ke tampilan awal, lalu setelah itu kita tekan ini dan kita pilih persegi. Kemudian kita buat persegi di yang seperti ini. Nah, kita naikin, kemudian kita lebarin lagi. Kita lihat, kita panjangin dulu durasinya, kemudian masuk ke blending and opacity. Kita lihat, oke. Kita naikin dulu sedikit, ya seperti ini. Kemudian kita naikkan lagi ya. Nah, kemudian setelah itu kita tekan ini, tahan, lalu setelah itu kita tekan lagi batang-batang data ini, lalu kita tekan ini. Kita lihat hasilnya. Nah, otomatis akan jadi seperti ini. Simpel kan? Sekarang kita tinggal simpan ke galeri. Caranya kita tinggal tekan tombol yang berada di pojok kanan atas ini, kemudian kita ekspor. Kita tunggu ekspornya.
Oke, kita lihat hasilnya. Ya, paling minimal hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita tekan save ini untuk menyimpannya ke galeri. Oke. Jadi demikianlah tutorial singkat saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan share video ini agar dapat menjadi motivasi bagi saya untuk membuat video-video baru di channel ini. Dan jangan lupa pula untuk subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video baru saya seputar editing video di Android.